warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Maf. Sekarang saya akan membahas tentang kalimat bahasa Inggris yang sederhana atau simple. Prinsip dasar yang harus kita ingat adalah kalimat dalam bahasa Inggris harus mengandung unsur kata kerja. Makanya kalau kalimatnya tidak mengandung kata kerja, harus ditambah dengan kata kerja bantu atau biasa disebut dengan auxiliary verb. Kita orang Indonesia terbiasa dengan kalimat yang tidak mengandung kata kerja seperti saya lapar, dia di rumah, John seorang guru. Sehingga ketika belajar bahasa Inggris kita cenderung menggunakan struktur bahasa Indonesia seperti I hungry, saya lapar, dia di rumah, she at home, John seorang guru, John a teacher. Nah, kalimat I hungry adalah struktur bahasa Indonesia saya lapar. She at home adalah struktur bahasa Indonesia dia di rumah. John a teacher adalah dalam bahasa Indonesia John seorang guru. Kalimat bahasa Inggris yang benar untuk saya lapar adalah I am hungry. Nah, itu. Jadi ada unsur am di sana. I am hungry. Kemudian untuk she at home adalah dia di rumah, itu bukan she at home, tetapi she is at home. Nah, itu ada is. Dan John seorang guru yang benar adalah John is a teacher, bukan John a teacher. Nah, dari contoh di atas kita tahu bahwa kalimat-kalimat itu mengandung am, is, dan are. Am, is, dan are dalam bahasa Inggris disebut to be. Nah, to be digunakan dalam kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Nah, am digunakan untuk kata I sehingga pasangannya I am. Is untuk he, dia laki-laki, atau she, dia perempuan, atau kata benda tunggal. Dan kata benda yang tidak dihitung, kata benda tunggal misalnya kalau my mother satu, maka kalau pakai struktur ini my mother is, gitu ya. Uncountable misalnya air, nggak bisa dihitung, water is, nah gitu. Are dipakai untuk kata-kata you, we, they, dan kata benda yang lebih dari satu atau plural. Jadi kalau you are, they are, we are, dan misalnya John and Annie, nah John and Annie kan dua menjadi are. Tentu saja penggunaan to be seperti kita bicarakan tadi untuk kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Kalimat saya lapar, nah saya lapar kata sifat, tidak mengandung kata kerja. Maka kalimatnya bukan sekedar I hungry, harus ada to be di sana menjadi I am hungry. Nah, itu. Kalimat she is at home. Nah, dia perempuan, dia di rumah. Nah, tidak mengandung kata kerja juga. Karena she, dia itu kata ganti sebagai subjek, dan at home bukan kata kerja, itu di rumah menunjukkan tempat. Jadi ini bukan kata kerja, oleh karena itu kalimatnya harus ditambahi dengan to be sehingga menjadi she is at home, bukan sekedar she at home. Nah, itu untuk kalimat yang benar. Kemudian John is a teacher juga tidak mengandung kata kerja. John, nah, nama orang, kata benda, dan a teacher juga menunjukkan benda, bukan kata kerja. Oleh karena itu perlu ditambah to be yang sesuai dengan John, yaitu apa? Is. Sehingga kalimatnya menjadi John is a teacher. Nah, coba bagaimana untuk kalimat bahasa Inggrisnya
kamu adalah seorang siswa. Nah, kamu itu apa? You. Seorang siswa itu apa? A student. Nah, maka kalimatnya karena nggak ada kata kerja, tambahlah to be. To be-nya you apa? Are, menjadi you are a student. Nah, Tuti cantik. Kata cantik itu bukan kata kerja, tetapi kata sifat. Tuti nama orang, jadi kalimat ini nggak ada kata kerjanya. Gunakan to be yang sesuai dengan kata tuti, nah, perempuan. Maka apa ya? Is. Jadi ini Tuti is beautiful. Jadi bukan sekedar Tuti beautiful. Ibuku di Jakarta. Nah, ini juga tidak ada kata kerja. Ibuku my mother di Jakarta, in Jakarta. Tapi bahasa Inggrisnya bukan sekedar my mother in Jakarta. Nah, harus ada to be karena tidak mengandung kata kerja sehingga menjadi my mother is in Jakarta. Nah, itu. Kalimat-kalimat tersebut termasuk kalimat dalam tense present tense. Nah, present saat ini ya. Karena menunjukkan fakta saat ini. Misalnya Tuti cantik, faktanya begitu. Ya, kamu siswa, faktanya kamu sekarang siswa. Dia di Jakarta, sekarang saat ini di Jakarta. Nah, maka to be am is are adalah bentuk presentnya untuk kalimat jenis tenses present tense yang tidak mengandung kata kerja. Karena nanti ada to be yang lain, am is menjadi was, sedangkan are menjadi were dalam tenses lampau. Nah, itu nanti kita bahas tersendiri ya. Nah, untuk sekarang fokus adalah pada penggunaan am, is, are dalam present tense. Karena am, is, are itu bentuk present ya. Lampaunya was, am, is menjadi was, dan are menjadi were. Nah, untuk membuat kalimat negatif pada present tense yang menggunakan to be ini bagaimana? Gampang, tinggal menambahkan not setelah to be sehingga maknanya negatif, tidak atau bukan. Nah, misalnya John di rumah. Nah, menjadi John is at home itu kan positif. Negatifnya tinggal tambahi tidak atau not. John tidak di rumah sehingga kalimatnya menjadi John is not at home. Nah, kamu seorang guru. You are a teacher. Nah, negatifnya tambahi bukan kan? John bukan, kamu bukan seorang guru. Menjadi you are not a teacher. Lah, untuk kalimat tanyanya bagaimana atau interrogatif biasanya disebut begitu. Tinggal mengubah posisi to be, am, is, are-nya dibuat di depan kalimat sehingga kalimat John di rumah yaitu John is at home, maka kalimat tanyanya tinggal dibalik is-nya di depan menjadi is John at home. Nah, ini bahasa Indonesia biasanya adalah apakah John di rumah? Nah, ini. Nah, di sini kalimat tanyanya tentu saja berjenis yes atau no. Yes no question karena jawabannya yes atau enggak atau no. Apakah John di rumah? Ya, kalau di rumah ya. Kalau enggak di rumah ya not. Nah, no. Kalau enggak di rumah ya no. Nah, maka ini yes no question. Kalimat ini tinggal mengubah auxiliary dalam hal ini am is are-nya di depan subjeknya. Apakah John di rumah? Yes kalau ya. Is John at home? Kalau di rumah ya yes, he is. Kalau enggak ya no, he isn't atau he is not. Nah, biasanya kita sering menerjemahkan kata apakah ini dalam kalimat tanya ini menjadi what ya. Si kalimat apakah kamu sakit? Nah, kamu sakit kan? Kamu you sakit, sick, you are sick. Kalau tanya begini sebenarnya tinggal dibalik artinya are you sick, tapi karena terpengaruh kata apakah menjadi what are you sick. Nah, tentu saja ini salah ya. Cukup are you sick. Are you sick? Nah, nadanya naik. Bukan what are you sick. Coba apa ini bahasa Inggrisnya ya? Apakah dia temanmu?
Nah, dia boleh, kalau laki-laki he, kalau perempuan she. Temanmu ya your friend, tinggal apakahnya. Nah, she, itu tutupnya is, maka menjadi is she your friend, atau is he your friend kalau temannya laki-laki. Oke, begitu mudah bukan? Nah, coba buat kalimat bahasa Inggrisnya. Mereka rajin, apa itu? Mereka they rajin apa? Diligent, kata sifat, bukan kata kerja. Jadi tambah to be. They are diligent. Kemudian Tuti tidak malas. Ingat ada tidak, berarti negatif. Tuti malas apa? Malas itu lazy. Nah, karena nggak ada kata kerja tambah to be. Tapi negatif tambah not juga, menjadi Tuti is not lazy. Saya haus. Nah, haus juga kata sifat. I am thirsty. Kamu lelah. Kamu lelah apa? Tired, kata sifat. You are tired. Kalau negatif, kamu tidak lelah, tambah aja not. You are not tired. Kalau interrogatif, apakah kamu lelah? Ya, balik aja. Are you tired? Are you tired? Nah, begitu cara membuat kalimat sederhana menggunakan to be. Jadi sekali lagi, to be digunakan dalam kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Dalam topik ini sekarang to be-nya adalah am, is, are, karena tense-nya present tense, fakta yang saat ini memang begitu. Oke, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Seperti biasa, coba dikerjakan latihan di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.